Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran PAI kelas 4, yaitu Quran Surah At-Tin. Quran Surah At-Tin sering kita dengar, sering kita bacakan ketika membacakan surah di dalam surat. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai profil mengenai Quran Surah At-Tin. Quran Surah At-Tin ini termasuk juz 30 karena posisinya memang ada di juz 30, termasuk surah yang ke-95 di dalam urutan Al-Quran. Nah, kita ketahui bahwa Al-Quran ada 114 surah. Surah pertama di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah, dan surah terakhir adalah surah An-Nas, surah ke-114. Nah, kebetulan surah At-Tin ini itu surah ke-95 dan wahyu yang ke-28 yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Surah pertama yang diwahyukan adalah surah Al-Alaq 1-5 dan surah terakhir adalah Al-Maidah. At-Tin adalah surah ke-28. Surah At-Tin ini termasuk golongan surah Makkiyah. Ada dua golongan surah di dalam Al-Quran. Kalau tidak Makkiyah ya Madaniyah. Kebetulan surah At-Tin ini termasuk golongan surah Makkiyah. At-Tin diberi nama At-Tin yaitu diambil pada ayat pertama surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tin. Nah, itu sekilas mengenai profil Quran Surah At-Tin. Patah-patah. Lanjut. Sebelum ke lebih luas lagi materi yang akan Bapak bahas, kita bakalan baca terlebih dahulu lafal Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safirin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim.
Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ayat 1 sampai 4 Allah bersumpah kepada makhluknya ke dalam beberapa hal, 4 hal. Yang pertama yaitu buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai, juga kota Mekah. Tin wa zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin. Nah, surah At-Tin pada ayat pertama, watini, ada ulama yang memahami sebagai buah tin, sejenis buah manis bergizi tinggi. Ada pula yang memaknai sebagai tempat, misalnya tempat Nabi Adam menerima wahyu. Nah, sanes bukan hanya yang menerima wahyu itu kepada 4 nabi yang menjadi kitab, tapi sebelumnya ada wahyu juga yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi, atau disebut dengan suhuf, beberapa lembaran-lembaran. Nah, yang kedua, wazaitun diartikan sebagai pohon zaitun atau buah zaitun yang melambangkan perdamaian, juga menafsirkan sebagai nama tempat di mana Nabi menerima wahyu. Turi Sinin, sepakat ulama bahwa ini merujuk pada Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, wahadzal baladil amin, ini adalah kota Mekah, kota suci yang penuh keamanan. Kemudian Allah berfirman di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau di dalam literatur bahasa Arab ini disebut taukid, menguatkan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, sebaik-baik ciptaan. Ayat ini mengandung 2 dimensi fisik dan psikis. 2 dimensi fisik dan psikis. Manusia diberikan akal sehat, jasmani yang sempurna untuk menerima dan mengamalkan wahyu. Namun Allah juga berfirman lanjutannya, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia, yaitu manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini memiliki 2 tafsir. Yang pertama, di dalam kitab Tafsir Al-Misbah karangan Kiai Haji Quraisy Shihab, bahwa yang pertama yaitu secara fisik manusia mengalami siklus lemah kuat seperti itu. Yang kedua, secara rohani manusia yang tidak mengikuti tuntunan ini akan jatuh kedudukannya, yaitu kedudukan terendah di akhirat, yaitu api neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus-putus. Manusia akan ditempatkan di tempat serendah-rendahnya kecuali orang yang beramal soleh dan beriman, dan pahalanya pun tidak akan terputus-putus. Lanjut, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak terputus. Surah ini menutup dengan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah tempat atau adalah hakim yang paling adil. Upami di dunia, kalau di dunia itu merasa tidak teradili atau merasa dunia ini sungguh tidak adil, hakim memberikan keputusan, memberikan peto dengan keputusan yang berat sebelah, nanti akan dipertanggungjawabkan, dan nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hakim yang paling adil, timbangan yang paling adil, tidak pandang bulu. Karena seperti halnya di dalam Quran surah Yasin, yang akan berbicara itu bukan mulut,
Summum bukmun umyun falahum ajrun. Mulut tidak akan berbicara, tapi anggota badan yang akan memberikan kesaksian selama kita di dunia. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Ini menjadi penegasan bahwa keadilan sejati hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh, satu lagi terakhir. Selain katilu, aduh mananya. Nah, pesan pokok surah Atin, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sejelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman, beramal soleh kepada Allah dan melakukan kebaikan. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baik bagus-bagusnya, dan akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.